Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dengan Anda yaitu 4 kesalahan dalam menentukan support dan resisten. Baik rekan-rekan trader Asia di seluruh Indonesia, seperti biasa bagi teman-teman yang baru mengunjungi channelnya Trader Asia, silakan subscribe dahulu, klik loncengnya. Anda akan mendapatkan notifikasi gratis dari saya setiap minggunya. Kemudian siapkan alat tulis, ya, catatan untuk Anda catat apa yang saya sampaikan, dan nonton video ini seutuhnya agar teman-teman mudah mengerti dan memahami. Oke. Mengidentifikasi support dan resisten adalah keterampilan wajib untuk bertrading. Jadi Anda harus menghindari 4 kesalahan umum yang sering digunakan oleh trader, ya, kadang-kadang nggak sadar. Jadi kalau benar-benar serius ingin jadi trader, ya sudah tahu lah ya bagaimana cara meletakkan garis horizontal di chart supaya terlihat jelas di mana batas support dan resistennya. Tapi tidak menutup mata juga, terkadang masih banyak trader pemula sering melakukan kesalahan dalam menentukan level-level vital tersebut, ya. Jadi supaya tidak terjadi lagi kesalahan merugikan itu, maka Anda harus menghindari yang pertama yaitu asal meletakkan garis support dan resisten di sembarang level harga. Nah, ini nih penyakit akut paling menahun, ya, dari trader pemula, terutama scalper. Tidak semua level harga terendah dan tertinggi, low dan high, pada setiap time frame dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan garis support dan resisten, teman-teman, ya. Kita lihat misalkan contoh di H1, ya. Misalkan kita menentukan garis support di area ini paling bawah, kemudian resistennya di paling atas, ya. Nah, contoh seperti ini, ya, harga paling rendah dan juga harga paling tinggi, kemudian jadi setelah kita meletakkan support resisten di time frame H4, jika kita zoom out lagi ke time frame yang lebih tinggi, maka sebenarnya garis-garis tersebut udah nggak relevan lagi sebagai support dan resisten, teman-teman, ya. Kita lihat di daily, kenapa? Karena harga sudah berada di puncak, ya. Dalam artian dia akan bergerak ke range harga berikutnya, di mana harga contoh di sini Euro USD di 1.1830 sekian, ya. Nah, itulah kenapa sebelum memasang garis support dan resisten, Anda harus memerhatikan di time frame mana Anda akan bertrading, ya. Meskipun Anda scalper, ya, beberapa mata uang memiliki kemungkinan untuk bergerak cepat menembus garis-garis batas pada time frame yang lebih kecil. Perhatikan juga relevansinya, ya. Percuma zoom out sampai chart mingguan untuk bertrading di time frame 1 jam, bukannya dapat petunjuk, kita malah menjebak diri sendiri, ya. Jadi rekomendasinya adalah gunakan time frame setingkat lebih tinggi, misalnya zoom out-nya ke waktu daily untuk meletakkan garis support dan resisten, lalu bertrading di waktu 4 jam atau di H4, atau misalkan Anda ingin bertrading di time frame H1, maka gunakan time frame setingkat lebih tinggi, misalkan zoom out-nya ke waktu di H4, teman-teman. Contoh di sini, ya, kalau kita lihat di daily, ya, kan nggak relevan lagi, teman-teman, ya. Jadi kalau kita menarik garis support dan resisten, saya kira 2 atau 3 garis saja. Seharusnya kan di sini kalau daily. Tapi kalau kita buka di H4-nya, teman-teman,
Nah, ini adalah support dan resisten. Harga di tengah ini kita tinggal cari polanya saja. Pola-pola misalnya pola wedge ya, pola flag pattern, pola segitiga simetris, seperti itu ya. Jadi penjelasan pola-pola juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, jadi teman-teman wajib nonton dulu ya sebelum Anda nonton video ini. Nah, kalau kita mau entry di time frame H1, maka kita tariknya di harga yang lebih sering, yaitu di support dan resisten di harga berikut ini, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita buka di time frame H1, maka kita akan melihat pergerakan Euro USD ya, antara resisten dan support ya. Dia bergerak mantul dari atas dan ke bawah. Saya kira di sini sangat simpel kalau kita memahaminya, teman-teman. Oke? Nah, yang kedua, terlalu kaku dalam meletakkan garis support dan resisten. Siapa bilang garis support dan resisten harus dipasang tepat di ujung terbawah dan tertinggi candlestick? Ya, pada kenyataannya harga tidak memantul secara sempurna di sekitar daerah support dan resisten, teman-teman. Ya, jadi kita lihat contoh. Ya, kita lihat contoh misalkan contoh di AUD JPY, teman-teman ya. Di time frame daily ya, kita tarik garis supportnya. Oke, harga paling bawah itu garis support. Seperti ini, teman-teman ya. Jadi dari contoh di chart ya, bullish pin bar ya terlihat jelas terbentuk di antara ini. Oke. Jika kita masih harus menunggu sampai harga menyentuh batas support paling bawah, maka kita sudah ketinggalan peluang bagus untuk memanfaatkan reversal ya. Jadi lebih baik bila kita meletakkan garis support dan resisten secara fleksibel, misalnya jika lower atau upper shadow candlestick terlalu mencuat panjang seperti ini, maka letakkan saja di antara badan dan ujung sumbunya. Ya, alternatifnya adalah sejajarkan dengan posisi candlestick berikutnya. Ya, seperti ini. Kita tinggal cari aja. Ya, di sini adalah supportnya, kemudian di atas adalah resistennya. Oke. Nah, kalau kita lihat di H4, oke. Kita zoom out lagi. Di sini adalah support paling atas, kemudian paling bawah yaitu resistennya, ya. Maka kita tunggu harga menyentuh ke bawah di candlestick berikutnya, ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Oke, jadi teman-teman mudah-mudahan mengerti ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah terlalu banyak garis yang membingungkan ya. Terkadang saking terpakunya kita pada setiap level harga candlestick, kita lupa untuk menyederhanakan luapan informasi pada chart ya. Misalkan di AUD JPY ya, ada juga beberapa trader banyak sekali menarik garis di sini juga. Oke, di sini dia mengatakan resisten, kemudian dia tarik lagi ya. Di sini adalah resisten yang kedua, support yang kedua ya. Support satu, support kedua ya, kemudian dia tarik lagi. Ya. Akhirnya di sini juga ada gitu ya. Kira-kira teman-teman bingung nggak kalau lihat seperti ini? Ya kan? Pusing nggak? Sebenarnya kita cuma perlu mengingat level-level support dan resisten kunci.
Ya, selebihnya Anda hanya perlu menggeser-geser garis tadi seandainya terjadi perubahan arah tren, ya. Jadi salah satu cara sederhana untuk menentukan level kunci tadi antaranya adalah mencermati letak swing point, ya. Semakin tajam swing pointnya berarti pada titik nadi itulah pihak buyer atau seller mulai menunjukkan dominasinya, teman-teman. Oke? Nah, contoh misalkan ya, kita hilangkan dulu ini. Kalau seperti ini jangankan Anda ya, saya juga bingung gitu ya kalau kebanyakan garis ya. Nah, kita letakkan aja dulu garis support resistennya. Nah, misalkan garis ini ditembus ke bawah, maka kita tinggal geser aja ya. Jadi kita masih mendapatkan informasi. Seperti biasa, di saat kita entry, di saat candlestick berada di antara support dan resisten, kita tinggal cari pola-polanya saja mau entry kemana gitu teman-teman ya. Nah, misalkan harga swing ya dari atas ke bawah seperti ini, maka di sini akan letak tanda kuncinya teman-teman. Oke, disinilah baru kita menarik yang namanya supportnya teman-teman ya. Nah, coba Anda bandingkan dengan chart sebelumnya ya. Apakah Anda akan cepat masuk informasi? Kalau seandainya kebanyakan support resisten, Anda tinggal geser-geser aja. Jadi informasi kunci level-level harga sudah pasti Anda akan cepat menyerap informasinya di time frame berapapun. Misalkan Anda mau zoom out ke time frame yang lebih besar atau mengerucutkan ke time frame yang lebih kecil, teman-teman. Oke? Dan yang keempat, memperlakukan garis support dan resisten seperti batas mutlak, teman-teman ya. Satu hal lagi yang perlu kita ingat, garis support dan resisten yang kita coret-coret di chart bukanlah batas mutlak untuk diikuti oleh trader-trader lain ya. Setepat atau seakurat apapun, kita berusaha untuk menghitung dan merencanakan letak garis support dan resisten ya. Karena kekuatan masa pasarlah yang akan menjadi penentu akhir, teman-teman, ya. Jadi, seperti itulah kekuatan masa, himpunan buyer dan seller. Mereka bisa sesukanya menembus atau mengingkari level-level support dan resisten Anda. Istilah kerennya itu breakout, ya. Jadi, contoh misalkan di chart, ya. Kadang-kadang mengira pada harga sebelumnya, teman-teman ya. Kita buang dulu. Oke. Misalkan di area ini, tentunya di saat harga bergerak ya. Ini kan sudah pernah namanya support pertama, oke. Seolah-olah kalau berjumpa ini adalah resisten pertama, seolah kalau garis candlestick bergerak menyentuh yang namanya resisten, seolah harga akan bergerak turun, padahal harga breakout ke atas atau trending ya. Jadi dalam keadaan seperti ini, analisa teknikal aja kurang memadai. Bisa aja pada saat itu faktor fundamentalnya ternyata lebih mendominasi ya. Kalau nggak percaya, Anda boleh periksa ya di saat bullish candlestick tersebut terbentuk pada tanggal berapa, sekitar jam berapa. Mungkin ada pimpinan dunia atau mungkin Presiden Amerika Serikat sedang berpidato mengenai kebijakan barunya. Contoh misalkan ya. Jadi singkatnya, investor berekspektasi pada janji manis Donald Trump ditandai dengan terbentuknya bullish pin bar, tapi akhirnya si Trump hanya memberikan pepesan kosong. Jadilah para trader berlomba-lomba menekan tombol sell. Ya, iya kan? Itulah alasannya kenapa ya. Kenapa AUD/JPY saat itu naik ke atas ya. Memang kadang-kadang serem seperti mirip roller coaster gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah
Identifikasi support dan resisten menggunakan garis horizontal adalah salah satu keterampilan dasar dalam bertrading. Namun, seringkali trader pemula masih melakukan kesalahan-kesalahan dalam praktiknya. Ya, jadi Anda jangan tunggu-tunggu kesalahan di atas menumpuk atau terus berulang tanpa ada usaha untuk memperbaikinya. Kalau bisa sekarang Anda perbaiki, kenapa harus menunggu nanti ya? Anda itu harus belajar ya. Jangan banyak menumpuk chart, oke? Menumpuk garis pada chart ya di sembarang level harga ya. Kemudian Anda juga terlalu kaku dalam meletakkan garis support resisten, terlalu banyak garis ya, atau nanti timbul keraguan di saat supportnya berada di ujung candlestick misalkan gitu ya. Jadi kalau misalkan banyak garis yang membingungkan ya, Anda nanti jadi bingung sendiri ya. Jadi Anda hanya terpaku pada level harga candlestick. Kemudian Anda lupa untuk menyederhanakan luapan informasi daripada chart tersebut. Gitulah kira-kira. Oke. Nah, saya kira sampai di sini aja ya edukasi yang saya sampaikan. Singkat aja dan ini bisa jadi referensi bagi teman-teman semuanya. Jika Anda masih memiliki pertanyaan yang belum terjawab, ya silakan Anda komen di bawah, tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya, dan silakan like video ini, silakan share kepada teman-teman Anda, siapa tahu teman-teman Anda itu membutuhkan informasi yang bermanfaat seperti ini. Dan yang terakhir yaitu yang bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dahulu channelnya Trader Asia. Anda akan mendapatkan edukasi trading setiap minggunya dari saya. Oke, salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.